Shalom, selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama dengan Kak Dina. Nah adik-adik, kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat selalu. Oleh karena itu, mari siapkan hati untuk kita mengikuti ibadah ini. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 215 yang berjudul Dengar Hai Kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Hai kawan datanglah, berbakti padanya, dan atas rahmat Tuhan berterima kasihlah. Nah adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik karena kami boleh dipertemukan lagi dalam IMPA pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-98. Kakak ulang ya, Mazmur 119 ayat yang ke-98. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Demikian Mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Adik-adik, kembali lagi kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 215 yang berjudul Dengar Hai Kawanku, bait yang kedua dan bait yang ketiga. Hai kawan datanglah, berbakti padanya, dan atas rahmat Tuhan berterima kasihlah. Hai kawan pujilah yang maha mulia, berjanjilah selalu setia padanya. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu kakak minta adik-adik untuk duduk manis ya, untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya disiapkan dulu Alkitabnya dari Amsal 23 ayat 12. Kalau sudah ketemu, dibiarkan Alkitabnya terbuka, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah membangunkan kami pagi ini tanpa kekurangan suatu apapun sehingga kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau memberkati hati dan pikiran kami sehingga kami bisa mengerti maksud daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amsal 23 ayat 12. Karena cuma satu ayat, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan.
Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Penyampaian firman Tuhan akan dilanjutkan dalam video berikut. Selamat menyaksikan adik-adik. Adik-adik, firman Tuhan yang tadi kita baca merupakan kata-kata nasihat. Kitab Amsal berasal dari bahasa Ibrani yaitu masal, yang berarti perumpamaan. Kitab ini ditulis oleh Raja Salomo yang terkenal akan hikmat kebijaksanaannya dan orang-orang bijak lain di Mesir yang tidak disebutkan namanya. Kitab Amsal berisi nasihat dan seringkali dibuat dalam perbandingan. Misalnya perbandingan yang baik dan jahat, rajin dan malas, jujur dan bohong, dan lain-lain. Tujuan ditulisnya Amsal adalah mengajak untuk mengetahui dan menerima didikan dan hikmat dari Tuhan. Didikan sama artinya dengan tuntunan, arahan, dan ajaran. Dengan begitu, kita terbiasa menjalankan kebiasaan yang baik yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Contohnya berkata jujur, berlaku adil, dan lain-lain. Didikan yang benar utamanya datang dari Tuhan dan tercermin di dalam firman-Nya. Anak-anak yang taat pada firman Tuhan terlihat dari perilaku sehari-harinya dan tentu kehadirannya akan berguna dan membawa sukacita untuk orang-orang di sekitarnya. Didikan atau ajaran bisa kita dapatkan dari orang tua, oma opa, dan bapak atau ibu guru. Sedari kecil kita diajarkan untuk berdoa kepada Tuhan, membaca firman. Tujuannya agar kita mengenal Tuhan, apa yang baik yang Tuhan inginkan, dan merupakan bukti dari ketaatan kita. Orang tua juga mengajarkan untuk makan makanan yang sehat seperti buah dan sayur, dan tidak jarang melarang untuk makan makanan yang tidak sehat, jajan sembarangan, makan makanan cepat saji secara berlebihan. Manfaatnya, pastinya, supaya kita tidak sakit. Kita juga diajarkan untuk rajin belajar. Apa ya manfaatnya? Agar nilai bagus, tidak harus remedial, atau mungkin bisa menjadi juara kelas, dan hal ini pastinya membahagiakan orang tua, dan terlebih Tuhan. Lalu, dalam kondisi COVID-19 sekarang ini, kita diajarkan untuk mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan. Pakai masker, rajin cuci tangan, tetap tinggal di rumah, kecuali ada keperluan mendesak. Manfaatnya apa ya adik-adik? Betul, agar kita terhindar dari virus corona. Dengan demikian, kita tetap sehat dan bisa melakukan kegiatan secara normal. Sebaliknya, jika tidak, virus akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh dan akhirnya sakit, terbaring lemah, dan tidak bisa beraktivitas. Adik-adik pasti nggak mau kan itu terjadi? Seringkali kita mau menaati nasihat, didikan atau ajaran yang baik, tapi muncul penghalang atau tantangan-tantangan, misalnya rasa malas. Namun, harus diingat, kita harus semangat, tidak boleh menyerah, dan mudah terpengaruh untuk melakukan yang tidak benar. Kita harus bertekad untuk taat melakukan nasihat dan didikan dari orang tua, oma opa, guru-guru, terlebih perintah Tuhan. Semua didikan atau ajaran baik yang kita dapatkan pada akhirnya membawa kebaikan bagi diri kita sendiri. Kita bisa menikmati hidup dengan damai dan sukacita karena pertolongan dari Tuhan. Sekarang masuk kepada aktivitas mengenai bacaan kita hari ini dan kitab Amsal. Bentuknya teka-teki silang dengan petunjuk yang sudah tersedia. Mohon dikerjakan ya adik-adik, setelah itu kirimkan melalui grup WhatsApp orang tua.
Terima kasih. Nah, adik-adik, apakah adik-adik bersedia untuk memperhatikan dan melakukan didikan yang benar, baik itu datangnya dari orang tua, oma opa, kakak layan, atau bahkan bapak atau ibu guru? Sesuai dengan firman Tuhan hari ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau melakukan didikan yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan jangan lupa adik-adik untuk selalu minta pertolongan Tuhan agar dimampukan melakukan hal-hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa, kita lipat tangan, kita tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk melakukan hal-hal yang baik, didikan yang baik, baik itu datangnya dari orang tua, oma opa, kakak layan, atau guru-guru kami. Tuhan, kiranya mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami akan menaikkan syafaat kami. Tuhan, kiranya mau memberkati adik-adik layan dalam pendidikan mereka. Walaupun mereka harus bersekolah di rumah, kiranya Tuhan mau terus berikan mereka semangat, mampukan mereka menjalani hari-harinya sehingga bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Tuhan, di tengah kondisi sekarang ini, COVID-19, kiranya Tuhan mau melindungi kami, memberikan kami kesehatan, mampukan kami untuk bisa taat dan patuh terhadap protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Kami juga mengingat para petugas medis yang siang malam bekerja untuk mengobati orang-orang yang sakit, baik itu yang terdampak karena COVID-19, kiranya Engkau memberkati mereka, berikan mereka kemampuan dan juga kesehatan. Begitu juga dengan pemerintah kami, Tuhan, kiranya Engkau mau berkati mulai dari pusat sampai ke daerah, biar mereka bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh hikmat. Segala usaha dan upaya yang dilakukan untuk bisa menanggulangi COVID-19, kiranya Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, doa ini kami alaskan di dalam Putra-Mu Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam persembahan. Kakak ingatkan kembali, persembahan itu tetap dikumpulkan ya adik-adik. Kakak layan akan datang ke rumah adik-adik untuk mengumpulkannya. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 228, Tuhan Ambil Hidupku. Sekarang kita sudah sampai kepada penghujung ibadah kita. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tadi kami sudah memberikan persembahan yang kami percaya asalnya juga daripada Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan kami dan berikan hikmat kepada setiap orang yang mengelola persembahan ini. Kami berterima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya Tuhan mau memberkati kami
untuk seminggu ke depan dan kami percayakan hidup kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah IMPA pada minggu ini. Sampai jumpa di ibadah IMPA minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.